Selamat pagi, hari ini tanggal 10 Juli 2021 ya. Kita sudah memasuki hampir tengah di bulan Juli 2021. Baik, kita akan coba menganalisa market secara teknikal dan ada news-news apa yang mengubah atau reaksi market jadi berubah. Kembali lagi saya Jambrut di Ngopi Pagi Kripto di pagi ini di 10 Juli 2021. Oke, kita akan sedikit melihat berita-berita tentang cryptocurrency. Jadi semua indikator itu menunjukkan harga Bitcoin semakin ketat, menunjukkan bahwa penembusan tajam mengubah tren BTC dan altcoin sedang terjadi. Nah, awal pekan ini ada Fan Yefi, ada Wakil Gubernur People Bank of China, telah memperingati bahwa step Bitcoin seperti Tether USD itu menimbulkan risiko dan tantangan bagi sistem moneter internasional dan sistem pembayaran menyelesaikan. Fan bahkan tidak menyayangkan Bitcoin BTC dan menyebutnya segala alat untuk spekulasi dan kemungkinan ancaman terhadap keamanan finansial dan stabilitas sosial. Nah, itu berita-berita di pekan ini yang membuat sedikit ada perubahan tentang harga ya. Jadi selain fund dari China, jadi para pedagang telah berfokus pada pembukaan sejumlah besar Bitcoin di Grayscale Bitcoin Trust sebagai kemungkinan tanda bearish. Ada yang bilang mungkin tanda bearish, namun analisa pasar telah perusahaan pedagang kripto atau KCMP Capital mengatakan syarat tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan kepada seluruh pasar dari luar GBTC ya, itu sendiri. Grace Bitcoin Trust itu apa ya? Jadi ini ya apa? Jadi mengubah Bitcoin itu ke dalam bentuk saham sehingga terjadi penjualan dan mengakumulasi dalam bentuk saham, kira-kira begitulah. Itu berita-beritanya ya. Nah, di sisi lebih yang positif, analis yang Climate mengatakan bahwa lebih dari 50 unitas Bitcoin baru datang secara on-chain sehari dan bukan hanya retail yang telah membeli. Menurut Climate, pos-pos telah mulai terakumulasi dan kepemilikan mereka secara keseluruhan dan telah meningkat sebesar 65,429 BTC. Nah, pertanyaan besar bagi para pedagang seperti kita retail tetap apakah akan membeli di zona saat ini atau menunggu penurunan lebih lanjut. Nah, mari kita akan pelajari secara technical analysis kemana pergerakan harga yang terjadi di pekan ini dengan ada berita-berita yang rumor negatif, yang positif. Nah, kita akan lihat secara technical analysis. Oke, saya mulai dengan BTC ya. Nah, BTC kemarin sempat mengembas area ini ya, terjadi koreksi lagi ya, rally di harga ini dan tidak mampu menembus area ini atau di resistennya di 410, resisten terdekat ada di 410. Nah, sekarang dia bermain di atas support dan terjadi rally dari kemarin ya di BTC USDT. Dan BTC kalau going up mampu melakukan masih bertahan di area ini, katakanlah masih di area akan mengetes area ini, dan ketika seller menguasai, BTC sejauh-jauhnya akan lari lagi ke area sini. Nah, ini BTC ya, kita akan lihat sepekan ini ngelihat sepintas ya. Jadi BTC mereka bermain di atas support, kemarin ngetes di area ini terjadi reaksi market dan BTC turun. Hari Jumat itu kemarin kencang turunnya ya dari pagi itu karena ada berita-berita itu. Kemudian BTC rally lari ke area ini ke 33. Nah, pertanyaannya ini weekend apakah BTC mampu lari ke area paling nggak sini mengetes area di 38, dan 38 merupakan juga resisten yang kuat. Terbukti daerah ini juga terjadi ya, reaksi market terjadi di daerah sini-sini. Reaksi market itu terjadi di daerah 38,
39 dan kembali retrace ke area ini. Nah, ini reaksi market terjadi area-area support ya, daerah 32. Dan pertanyaan, apakah mampu sekarang BTC di pekan ini lari ke going up ke daerah paling nggak menembus area ini. Kuncinya ketika BTC menembus area 38, maka pergerakan BTC akan going up ke area sini. Itu penjelasan kita review kita tentang BTC USD. Nah, bearish masih menguasai BNB. BNB kemarin rally lumayan tajam lah dan coba mengetes area 35, akhirnya tidak mampu dan akhirnya koreksi lagi ke area ini. BNB dan candlenya turun lumayan ya, BNB ini. Nah, dan sekarang rally dan BNB mulai bangkit area support dan mulai lagi pembelian ya di daerah sini dan akan mengetes area 35 dulu. BNB akan ngetes area 35. Kalau BNB tidak mampu bertahan area ini ya, BNB akan ngetes area ini lagi, konsolidasi turun lagi ke area 20-an. Nah, pertanyaannya apakah BNB mampu bertahan di area ini aja dulu, di area 27 atau di area 28, 29 nih. Kalau BNB tidak mampu bertahan di area ini, maka BNB akan melakukan penurunnya. Saya akan garisin. Nah, ini kata kuncinya. BNB masih bermain dari sini ya, dan BNB atas area sini rally. Ketika ini bisa ditembus, dimanfaatkan, bertekanan pembeli akan BNB akan going up ke 4341 anak 3. Pertanyaan, BNB tidak mampu berada di area ini, maka BNB akan mencari daerah 27 sebagai pijakannya. Sebagai pijakan awal lagi di daerah 27 itu BNB. Terus dots ya, Polkadot. Polkadot kemarin nyempat rally ke area ini saya ini ya, tertahan di area ini Polkadot, dan ini daerah Polkadot ya. Polkadot nyempat ngetes area 17, ternyata terjadi rejection dan terjadi penjualan dan dilihat candle besar, dan Polkadot mulai rebound dengan di daerah support dan menuju area paling dekat area sini. Ketika ini ditembus, dia Polkadot mencari area ini. Kuncinya ketika ini 21 ditembus, maka Polkadot akan going up ke area 26 ya, paling jauh tuh di area ini Polkadot. Ya, ini Polkadot ya, gambar kita tentang Polkadot. BTC, BNB sudah Doge, DOX. Oke, DOX rebound kemarin ya di daerah 0,19, reboundnya sampai daerah lumayan 0,21, dan sekira Doge akan ngetes area di 027 ya. Ketika Doge mampu menembus area ini, maka bulls akan menguasai. Ketika ini Doge masih bertahan ini, jadi Doge harus dia paling nggak tetap bertahan di area ini untuk melakukan momentumnya untuk bulls ya. Nah, kalau Doge tidak mampu bertahan dari ini, akan Doge kembali ke area 0,14an. Itu. Terus kita ngelihat Doge ada Cardano. Cardano nyempat ngetes area 1,46, terjadi rejection lagi ke area ini, terjadi rally yang lumayan panjang, dan kita akan ngelihat kata kuncinya di sini terjadi reaksi pasar, reaksi market terjadi di daerah 1,2, dan kalau Cardano ada bertahan di area ini, reaksi market akan going up ke terdekat adalah 1,46 dan going up ke 1,8. Nah, paling tidak Cardano atau ada masih bertahan antara area supportnya ini. Nah, kalau dijebol garis ini, maka Cardano akan lari ke 0,9. Itu Cardano. Ethereum setelah terjadi reaksi market, reaksi makar di daerah support, naik terus sama sepekan terjadi ada berita tentang Ethereum,
ngetes di area ini, terjadi rally yang cukup panjang di area ini. Nah, yang penting itu sekarang, mampukah Ethereum bertahan sampai di area ini? Reaksi market, reaksi pasar terjadi di area 2062, dan ketika ini Ethereum bisa bertahan di area ini, maka Ethereum akan melanjutkan momentumnya ke area terdekat adalah 23 sebelum menuju ke area 29 ini. Nah, kata kuncinya memang arah Ethereum harus bertahan di minggu ini di daerah 2054. Itu Ethereum. Matic sama ngetes area sini, terjadi rejection lagi dan Matic berada di area supportnya lagi. Dan ketika ini Matic mampu bertahan di area ini dan coba going up ke ngetes di area 1,19 sebelum ke 1,6. Ketika ini tidak mampu ditembus dan bertahan, maka Matic akan melakukan penurunan sebesar area ini yang akan dicapai 0,85. Itu Matic. Kita akan mencari Soluna. Soluna kemarin sudah mampu break di harga di atas ini, ngetes. Saya kira Soluna akan ngetes area ini, ternyata kemarin sentimen negatif banyak terjadi, maka Soluna terjadi reaksi market, jadi seller yang lumayan besar, dan Soluna lagi bermain di bawah 33 ini ya, dan Soluna masih bermain di area support ini. Dan Soluna kalau bertahan di area 31, maka Soluna akan going up lagi ke area 43. Dan ketika Soluna tidak mampu berada di area ini, maka Soluna akan melakukan penurun lagi ke area 27 ya. Ini Soluna akan lagi ke area-area ini. Ini Soluna ya. Apalagi ya yang penting-penting ya. Nah, ini dia yang saya maksud kuda hitam. Ya. Kuda hitam, dia bangkit di area support ya. Meskipun pasar kemarin rata-rata reaksi market tuh seller banyak banget dan besar. Nah, Soluna itu menunjuk Luna yang saya bilang kuda hitam going up ya ke area ini. Ini bangkit di area supportnya dan mampu menembus garis ini. Critical resistance kita mampu ditembus, dan si kuda hitam ini sudah mampu keluar dari garis critical resistance-nya, dan Soluna saya kira akan ngetes area terdekat itu adalah di 11,962. Itu pandangan saya tentang Luna yang merupakan kuda hitam, dan saya pernah sudah membahas tentang koin dari Luna ya. Nah, ini Luna bergerak Luna. Apalagi satu lagi ya Pak, sudah ya semua. Oke, ada hot dan masih sideways ya hot. Dan itu beberapa koin pilihan saya. Ada lagi satu yang kita belum SRP. Nah, ini gambar kita HP menuju area supportnya ya, dan ngetes area ketika SRP mampu berarea tadi ini akan going up ke area terdekat ini di daerah 0,3 sebelum menuju ke critical supportnya ada di 1032. Nah, itu gambaran saya tentang beberapa cryptocurrency di 10 Juli 2021. Semoga bermanfaat. Happy cuan. Terima kasih dan sehat selalu. Thank you.